Bukti nek adi ngarep. Saya kan sedang apa ini sedang ada kegiatan di rumah. Kalau Ini kan yang diwawancarai bikin sudah aku pengen ngepe. Aduh. Udah ngarepe cerita iki. Tutup. Tutup sih. rumah Iki nek tutup saya nonton kok. Dalam rangka Sing menutup nyambut streaming. gawe sing mama, sing siji. Engko misalnya anu diturusi keluarga ini anu apa rumah snack apa ngono kuwi lho pokoke. Promosi guys, endorse. Engko maksane ning Ada snack. Belum industri. Lah kok aku? Wawancara ini disponsori oleh Aci Snack. Ya ana gue sing ngomong. Kasih san tadi kan. Gue bukan ning ngomong. Umure Iya, halo Bapak Ibu. Rasa iki rong Buka wes nih, lagi. buka Stevi dulu. Selikur. Rasa Kami iki akan selikur. Rasa bapak. piro? tadi konjir. Wes Gue pira sih? 12. rolas. Gue pira, Pak? 20. 55. Wes tuwa berarti. Yo, pengen apa suwe-suwe kon nom Wes ya. apa nek? Wes mbak kita perkenalan. Umur peran ini maksudnya sebagai ibu, sebagai orang apa, sebagai bapak, anak, ngono kuwi. Terus sebagai apa? Ya. Terus baru kuwi pekerjaan. Nek Pak berarti tidak bekerja mana? Ya sudah tidak bekerja karena ada Karena keadaan. keadaan. Terus untuk karo Mbak Rosa barang Mbak diperkenalkan. Soalnya meskipun running tapi Orang perkenalannya Bapak Ibu apa piye po? Kabeh keluarga. Ora sekeluarga. sing kono ku lho. Sing kono kuwi diperkenalkan iki kono sing anu sapa ngono. Udah Pak. Gak dong aku. Oh ya wes. Lho sing kayak iki Pak, disene ngono lho kan mau. Nah ya nah. Oh. Biar kuwi ngono lho. Oh, Anu buka dari dosen. engkau sih emang aku kuwi. Ya wes, yo Oke, tak. mulai. Pertama dulu ya Mbak Kak. Aku tak perkenalan deh. Ya Pak. Lah tujuan kawinan kok lah. Iya kok sasarannya. Oh, Pak sih. Wis yo. Yuk. Kok ora ramu-ramu. Iki ngekek terus. Sampai mereka. Lah kuwi wis direkam. Wes keket mau tak rekam. Lah iki guyon. Kenapa? Engkau dikat. Halo, selamat malam keluarga Kristiani di rumah masing-masing. Di sini saya Stefani Cahyaningsih Sindiawati akan membawakan sebuah pendalaman mengenai kehidupan beragama dalam keluarga. Perkenalkan, nama saya Stefani Cahyaningsih Sindiawati. Saya mahasiswi semester 5 Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Di sini saya ingin melakukan wawancara lebih lanjut terkait dengan kehidupan beragama dalam keluarga Bapak Ibu sekalian beserta dengan nanti kakak-kakak dan adik-adik di sini. Nah, saya dari keluarga Bapak Yohanes Akila Jumadi di sini kita saling sharing aja mengenai gimana sih kehidupan beragama itu nanti barangkali bisa saling melengkapi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, untuk itu supaya teman-teman di rumah juga semakin kenal lebih dekat dengan keluarga ini, silakan monggo memperkenalkan diri, boleh perwakilan atau satu-satu. Oke, terima kasih Mbak Stevin. Saya mau perkenalkan keluarga saya ya. Dari Bapak, nama Bapak itu Martino Sarjono, umur 55. Beliau tidak bekerja karena dulu sakit. Terus ibu yang di sana, Ibu Anastasia Esther Winarni, umur 50 tahun. Sekarang pekerjaannya bikin snack di rumah. Terus saya anak pertama, nama saya Francisca Delina Berliani, umur 24 tahun. Saya bekerja di pabrik kontraktor. Terus yang kedua, karena sudah saat ini sedang bekerja, namanya Paulina Asirusana, juga bekerja di pabrik di tempatnya di Kemudo. Terus yang ketiga, yang kecil ini namanya Sirilius Nathanael Aditya Aji Kurniawan. Saat ini sedang bersekolah di SMP Pangodiluhur kelas 1. Oke, jadi itu teman-teman perkenalan dari keluarga ini. Jadi besok kalau misalnya ketemu di jalan boleh disapa. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk bagian pertama, saya ingin mengenal lebih lanjut mengenai terkait pernikahan dari Bu Esther sama Pak Sarjono. Berapa sih Bu, Pak, usia perkawinan Bapak dan Ibu saat ini?
usia perkawinan saya 25 tahun, sudah 25 tahun. Sekitar usia perkawinan yang keberapa mengandung anak yang pertama? Mengandung Mbak Siska. Setelah menikah itu enggak 3 bulan baru hamil. Jadi 1 tahun saya ngemban bayi. Oke. Boleh sharing mengenai kehidupan perkawinan selama memutuskan untuk menikah sampai saat ini. Gimana sih Bu Esther memilih Pak Sarjono dan Pak Sarjono memilih Ya Bu pertama Esther? sih ganteng. Dulu waktu masih muda suami saya ini ganteng loh. Ya istilahnya apa ya? Ya kemungkinan karena jodoh ya saya juga nggak tahu. Sebenarnya pernah memiliki pacar atau apa, tapi ya karena belum jodoh kan nggak jadi. Nah tapi setelah bekerja ketemu kok ya ada perasaan lah, ya saya kurang tahu tuh, mungkin rencana, dibalik rencana Tuhan tuh kan kita jodoh, nama jodoh, usia apa rezeki kita nggak tahu. Ya udah, saya pernah putus juga tapi akhirnya nyambung lagi sampai sekarang. Kalau Pak Sarjono sendiri? Awalnya memang ya ada kesan perjumpaan pertama itu kok ada rasa gitu, sudah ada rasa dalam hati saya. Mungkin terus saya itu bertanya pada teman-temannya, dia itu agamanya apa, imannya apa. Terus kemudian temannya itu menjawab dia Kristennya Kristen Jawa. Kemudian saya tahun berani istilahnya memperkenalkan diri pada ibunya ini. Kemudian secara apa ya, tidak langsung apa gimana, ternyata diterima dia menjadi istilahnya dulu menjadi pacarnya gitu. Usia pacaran kami itu sekitar 2 tahun 3 tahun. Kemudian kami memberanikan diri untuk istilahnya menyinangi ibunya anak-anak ini. Kemudian diterima, ya sudah. Terus selang 1 tahun kami meresmikan di gereja Maria Assunta. Itu tahun 1996 itu pernikahan kami. Oke, untuk selanjutnya tadi hal yang menarik bahwa Bu Esther ini kan dari Kristen Jawa awalnya ya, otomatis kan akan menghadapi tantangan di mana Pak Sarjono meyakinkan keluarganya Mbak Esther nih untuk, oh ini jodohku yang nantinya akan mendidik anakku secara Katolik misalnya gitu ya, untuk selanjutnya keberlanjutan itu. Gimana sih caranya Pak Sarjono meyakinkan keluarganya Mbak Esther, dan Mbak Esther juga yakin bahwa aku bisa nih dibimbing secara nantinya ke iman Katolik sama Pak Sarjono sendiri? Gini, saya itu awalnya ya ada pertentangan istilahnya, karena iman Katolik sama iman Kristen itu ya apa ya, seiman tapi tidak seamin gitu loh. Jadi kalau kalau Kristen itu kan sering ada apa perbedaan dalam hal apa ya, dalam pakemnya iman, sepertinya seperti kalau Kristen itu sulit untuk menerima Maria atau gimana itu kan, jadi ya agak ada perbedaan itu. Tapi kita terus berjalan terus gitu, terus sampai pada suatu saatnya harus istilahnya meresmikan pernikahan. Nah, itu juga ada pertentangan, mau resmikan di gereja Kristen apa di gereja Katolik, itu juga masih ada pertentangan. Terus lama-lama ibunya ini mengalah, oke, kita menikah di gereja Katolik. Itu waktu itu di Maria Assunta. Terus walaupun di sana itu pernikahannya juga enggak di sakramental, hanya pemberkatan itu. Ya lama kelamaan
udah anak-anak udah istilahnya udah lahir, itu ibunya belum bisa bersama kami, istilahnya belum bisa, istilahnya satu gereja Katolik itu belum bisa, anak satu anak kedua itu belum bisa. Sepertinya bisa dilanjutkan Ibu. Ya, sebenarnya waktu menikah secara Katolik itu ya memang ada pertentangan, karena dulu itu kan saya aktif di gereja Kristen juga ya. Jadi kan istilahnya saya ibaratnya kowe malih gremyang ning Katolik gelem ora. Nah, saya kan bilang, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Secara perlahan oke, tapi kalau secara langsung gremyang saya nggak bisa. Saya nolak, memang saya menolak pertama kali, memang nolak. Terus akhirnya ya pertentangan kan juga, karena terus gimana ya, saya mau bersedia ke Katolik, tapi secara perlahan, itu aja intinya. Sininya suami saya kan maunya langsung, saya nggak bisa. Terus konsultasi ke Romo waktu itu, Romo Mardi. Romo Mardi itu ya udah pelajaran dulu, secara nggak langsung masuk ke Katolik nggak apa-apa, nanti Mbak nanti ikuti aja pelajaran aja, bagaimana orang Katolik itu bagaimana gitu. Terus nah setelah itu ya sudah saya pelajaran sama Romo Mardi dulu berapa bulan gitu, pernah memang sekitar 8 bulan kalau nggak salah. Nah terus akhirnya orang tua juga mendukung, wes pokoknya gue nikah secara Katolik nggak apa-apa, nggak masalah. Nah terus aku sini Kristen piye Pak, aku kan nanya juga gitu. Nanti kita juga akan kompromi dengan gereja Kristen. Sebelum menikah saya juga didatangi majelis. Kalau majelis orang itu, kalau orang Katolik prodiakon. Nah itu saya juga didatangin di kanonik juga istilahnya. Pernah melakukan apa-apa selama masa pacaran itu, pernah melakukan apa gitu. Ya saya nggak pernah melakukan apa-apa, Pak. Agak bilang gitu. Ya udah berarti oke, berarti bisa saya loloskan untuk ke pernikahan secara Katolik. Tapi Mbak Esther itu masih ikut di Kristen. Ya memang saya rencana masih ikut di Kristen selama saya belum kebuka hati saya, bagaimana saya memahaminya, saya belum jelas, belum oke, saya masih di Kristen kan. Terus jadi sampai ke anak yang kedua itu, anak kedua itu usia berapa ya, sekitar hampir 2 tahun itu saya baru bisa menerima secara Katolik. Karena apa, waktu itu saya memang setiap hari ya, setiap apa itu pasti doa bersama. Maksud saya gini, aku ajarono doa secara Katolik, saya kan cuma gitu. Saya memang masih iman saya ke Kristen, tapi saya doanya saya tetap berjuang, berusaha bagaimana saya bisa menerima Tuhan Yesus di dalam Katolik itu. Nah terus akhirnya satu saat itu kendalanya itu di anak-anak. Anak-anak saya itu waktu bayi itu kan sakit semua. Nah itu terus saya kan gini, anakku kok kayak ada kelainan ya. Aku buat diajari doa secara Katolik piye? Lah kan doa apa? Saya cuma ya respon caranya piye lah. Aku kan nggak tahu caranya orang Katolik doa itu bagaimana. Memang saya kan kendalanya di dalam doa. Memang ada perbedaan di dalam doa itu. Saya nggak tahu. Terus saya itu memang nggak tahu cara doa bagaimana. Terus akhirnya dia ngajarin gini. Kalau suami saya pagi kerja, saya buka apa ya, waktu itu kalau nggak salah buka kidung hati, buka puji syukur gitu, tak coba saya doa, saya minta pertolongan Tuhan untuk sembuhan anak saya waktu itu. Nah aku punya anak 2 kok mesti agar masih kecil kok sakit semua gitu loh. Terus akhirnya itu saya doa, akhirnya terus yaudah terus saya berpikirnya gini, yen aku Kristen bojoku ning Katolik, sok didik anakku piye yo, akan gitu. Lah kan ya terus istilahnya kan agak gonjeng, aku mikirnya kan gitu. Ya udah aku tak ngalah. Terus akhirnya waktu itu sama Romo Gunawan, saya dulu memang pernah mengikuti pelajaran, tapi sebelum menikah saya kan bilang gitu, gimana kalau saya melanjutkan pelajaran saya secara Katolik itu bisa diterima di Katolik. Oh boleh, ibu lanjut aja. Itu saya ada dispensasi khusus dari Romo Gun. Jadi kalau pelajaran di Katolik kan paling tidak 1 tahun ya. Nah saya kan karena pernah mengikuti dengan Romo Mardi itu sekitar 8 bulan. Nah saat itu mau penerimaan orang-orang Kristen yang mau masuk ke Katolik, saya itu hanya pelajaran 4 kali. Saya langsung bisa Romo Gun gini, besok ada penerimaan orang Kristen yang mau masuk ke Katolik. Ibu
siap akan bilang gitu. Ya udah, tesnya itu saya tuh heran loh. Tesnya heran, saya membaca dari apa 5 perintah gereja, menghafalkan ini banyak masa hafalkan. Yang keluar apa waktu dites itu? Kalian kan orang Kristen semua, pintar berkhotbah gitu kan. Coba sekarang ini uraikan semuanya di bigat khotbah. Tapi tak secara tertulis. Aku aduh sing ku maca tenanan 2 hari 2 malam. Aku kan ternyata seperti ini mau tesnya. Iya, kan kamu orang Kristen bilang itu. Jadi saya yakin dan percaya kamu pasti bisa menguraikan apa ini maksudnya gitu kan. Ya sana, aduh mah, lah gimana? Nah, saya kan sudah apa ya, yang menghafal ini hukum gereja apa semuanya saya pelajari semua loh Ma. Aku cuma suruh khotbah, ya memang saya buat kejutan. Itu akhirnya Roma itu setelah saya diterima di Katolik ya, gereja Katolik secara Katolik, kemudian Romo Gun itu bilang gini, Bu Esther ikut apa? Krisma. Nah, Krisma. 2 tahun lagi itu ada pelajaran Krisma. Kalau ibu sudah terbuka hatinya atau apa, silahkan mengikuti pelajaran Krisma. Oh iya Mo ya mungkin untuk saat ini karena saya terbentur dengan anak-anak masih kecil Mo, mungkin saya belum bisa. Saya berusaha meskipun saya belum ikut Krisma Mo, saya akan aktif di lingkungan meskipun ada sembahyangan atau ada kur. Saya itu tetap saya penuhi janji saya itu Mo. Oh iya, terima kasih. Tapi suatu saat kamu pasti akan ikut Krisma juga kan? Iya, tapi nanti entah kapan ya Mo. Iya nggak apa-apa. Akhirnya kan saya juga bisa mengikuti Krisma itu setelah Aji ya kita ya. Itu berapa tahun kemudian? Setelah Krisma itu kebetulan saya juga enggak harus eneng Aji barang, harus eneng Aji. Enggak, jadi selang sekitar ini Mbak, habis kecelakaan Bapak kayak nggak salah itu, jadi lama sekali kan. Perusahaan dari usia 2 tahun Bapak kecelakaan itu kan sekitar mungkin 8 tahunan mungkin sekitar itu. Jadi saya baru bisa memasuki ke pelajaran Krisma, bisa diterima sepenuhnya gitu loh kan. Oke. Perjalanannya cukup panjang ya Iya. untuk perkawinan ini juga. Nah, untuk selanjutnya di situasi yang perjalanan panjang itu pernah menghadapi lika-liku yang menghambat tercapainya, kan sebelum nikah ini ada harapan-harapan gitu ya Mbak Esther sama Pak Sarjana, ada nggak ketika momen apa terus terjadi lika-liku ini sehingga kayaknya kok harapan yang kita bangun dari awal itu mulai runtuh ya gitu? Kalau itu saya nggak berpikir seperti hal itu ya, karena saya dalam hal ini saya tuh percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan yang berpercaya dalam keluarga saya atau yang memberkati keluarga saya, cuma itu aja. Jadi masalah harapan-harapan itu saya nggak, harapan saya cuma satu, Tuhan senantiasa tolong saya dan berkati saya, cuma itu harapan saya. Jadi saya masalah misalnya dalam hal duniawi ya, misalnya kekayaan atau apa, saya nggak berpikir seperti itu. Kalaupun saya diberi rezeki lebih, terima kasih Tuhan. Saya diberi kekurangan, terima kasih Tuhan. Saya cuma bilang gitu. Jadi istilahnya ungkapan syukur itu selalu ada, meskipun saya saat kekurangan ataupun kelebihan saya ucap syukur. Kalau Pak Sarjana? Memang dari setelah perkawinan itu ada perbedaan pendapat antara saya dan ibunya itu, bagaimana caranya nanti mendidik anak atau caranya nanti istilahnya pergi ke gereja bersama-sama itu masih ada kurang sinkron gitu, karena ibunya belum bisa istilahnya mau ke gereja Katolik gitu. Tapi lama kelamaan juga ibu ini menyadari kalau tidak bisa bersama-sama nanti bagaimana anak-anak gitu. Yang dikhawatirkan itu imannya. Yang dikhawatirkan itu imannya, karena ibu ini terus terang aja yang paling kental itu adalah yang didahulukan iman dari anak-anak itu, supaya tidak keluar dari gereja, kepercayaan dari Tuhan, kepercayaan untuk Yesus itu selalu terjaga, selalu dipupuk, selalu
dibimbing sehingga anak-anak itu selalu ada di jalur gereja, di patung gereja. Oke. Berkaitan dengan cara membimbing ini tadi kan kalau misalnya di awal-awal kan beda ya Mbak Esther Kristen, misalnya Jana Katolik. Nah cara membimbing anaknya di awal-awal itu seperti apa? Ya awalnya memang ya apa yang dikatakan Pak Ter itu benar, awalnya berbeda. Tapi kebanyakan yang membimbing itu ibu saya, ibu anak-anak itu. Jadi saya itu malah ya kurang begitu tapi untuk anak-anak itu dari kecil itu dibaptis itu ibu saya ibu anak-anak itu mendukung sekali, dibaptis untuk Katolik itu mendukung sekali. Jadi saya rasa kalau dibaptis mendukung ya nanti selanjutnya untuk pendidikannya untuk Katolik, pelajarannya untuk Katolik itu bisa diarahkan bersama-sama gitu. Kalau saya ya cara mendidik anak saya waktu itu masih kecil ya, saya biasakan anak-anak bangun pagi. Itu awal pertama saya mendidik anak saya waktu masih kecil ya. Ayo bangun pagi. Meskipun belum sekolah, tetap harus bangun pagi. Itu yang pertama. Soalnya saya berpikir gini, kalau ke gereja itu kan pasti pagi. Nah, saya itu harus pokoknya jangan sampai bangun itu di atas jam 6 itu nggak boleh. Jam 5 itu harus sudah bangun anak-anak saya. Jadi kan misalnya pas hari Minggu, saya udah nggak usah bangun kan, anak-anak sudah bangun sendiri. Ayo hari Minggu anak-anak saya bangun. Ke gereja Bu? Iya, yuk ke gereja. Saya nganter juga ke anak-anak meskipun iman saya waktu itu masih Kristen ya. Ayo ke gereja. Oke Bu, ke gereja, mandi semuanya udah cantik-cantik, ke gereja. Kita waktu itu belum punya sepeda motor ya, jalan kaki, nggak kayak sepeda ontel lah gitulah. Pokoknya saya suruh saya dorong terus untuk ke gereja. Meskipun waktu itu iman saya masih di Kristen. Jadi kalau saya ke gereja Kristen itu cuma waktu saat perjamuan. Jadi selain itu saya tetap mendorong anak saya ke gereja Katolik setiap hari Minggu ya, tapi saya ke gereja Kristen itu saat perjamuan. Ketika itu pernah nggak sih salah satu dari anak bertanya, kok ibuku berangkatnya ke sini, kok bapakku berangkatnya ke sini gitu? Nggak pernah. Soalnya anak-anak nggak tahu, belum tahu. Oke. Lalu ini tujuan perkawinan Katolik kan salah satunya adalah menjamin dan mendukung perkembangan pendidikan iman anak. Nah, bagaimana sih perubahan pemikiran atau pemahaman dari yang semula hidup berdua, maksudnya setelah menikah terus perjalanan proses belum mempunyai anak, belum mengandung itu kan masih berdua aja dan mesti orientasinya ya tujuannya cuman ya berdua, mengarungi kehidupan itu berdua aja. Nah, tapi ada hal di mana setelah 1 tahun itu kan Mbak Esther mengandung. Nah, ketika mengandung itu kan harus menyiapkan pendidikan iman anak untuk selanjutnya ya. Tantangan apa sih gitu? Tantangan apa yang terjadi ketika pemikiran yang tadinya berdua ini harus nantinya memikirkan anak, terus perkembangan kesejahteraan anak selanjutnya? Kalau itu ya gimana ya? Memang dari Kristen ya, saya suka kegiatan di Kristen ya, banyak ya kegiatan. Saya juga sering menyanyi di Kristen. Jadi waktu hamil pun saya itu suka menyanyi lagu rohani. Istilahnya itu untuk apa ya? Katakanlah makanan rohani buat anak-anak meskipun anak saya itu belum ada. Jadi sewaktu saya hamil, saya juga nyanyi lagu-lagu Kristen. Saya kan belum banyak mengenal lagu-lagu yang Katolik. Jadi kan saya lagu Kristen biar anak-anak saya, tujuan saya waktu itu biar anak-anak itu besok kalau sudah lahir, sudah besar, anak-anak saya tetap bekerja di ladang Tuhan. Meskipun anak-anak saya harus bekerja, tetap harus bekerja di ladang Tuhan. Itu jadi harapan saya dari waktu saya masih hamil itu seperti itu. Oke. Terus ini Mbak, kan di dalam keluarga ini juga ada 3 anak ya, ada Mbak Siska, ada Mbak Rosa, ada Aji. Nah, apakah setiap sifat anak ini dalam mengembangkan iman seperti misalnya dorongan untuk berdoa, kegiatan menggereja dan kegiatan sembahyang di lingkungan itu berbeda-beda? Misalnya Aji lebih gini, Mbak Rosa lebih gini, Mbak Siska lebih gini gitu. Nah, itu ya ada sih perbedaannya, tapi ya nggak jelas sekali perbedaannya. Kadang saya cuma sembayangan, latihan kor gitu. Bu, wegah males. Lah itu
karmu piye he? Kowe itu hidup sudah diberkati oleh Tuhan. Kenapa kamu tidak mau membalas kasih Tuhan? Saya cuma bilang gitu. Saya tanyakan sama Siska. Ayo sis sembahyangan. Aku malas. Kowe itu diberkati Gusti, diparing rezeki, diparing. Saya bilang gitu. Saya istilahnya saya terapkan di kehidupan dia sendiri gitu loh. Terus diberkati Gusti orang sembahyangan orang. Aku kan bilang gitu kan. Nah akhirnya dia kadang lembut berangkat gitu. Sama Aci juga malas Bu Era makan, aku juga nggak berangkat gitu. Dan kalau kan saya terbentur kalau misalnya nggak berangkat ya itu kan mungkin karena banyak pesanan itu mesti saya nggak berangkat. Tapi kalau saya nggak ada pesanan pasti saya berangkat. Tetap saya tuh harus itu apa istilahnya suatu kewajiban buat saya untuk beribadah gitu. Oke, selanjutnya nih mau tanya ke anak-anaknya nih. Boleh. Kan tadi kan beda ya reaksinya ketika diajak untuk berdoa, kegiatan gereja maupun sembayangan nih. Nah sebenarnya tuh kenapa sih bisa beda gitu? Maksudnya kenapa gerakannya tuh enggak yang langsung oh aku tuh sadar gitu kalau misalnya sembahyang lingkungan ini tuh penting untuk pengembangan imanku gitu. Mungkin dari Mas Ika dulu nih. Biar Aci nanti mempersiapkan ya. Saya dahulukan anak saya memang 3, tapi karakter itu ya ketiga-tiganya nggak sama ya, karakter ketiga-tiganya nggak sama. Contohnya anak saya yang sulung itu Siska, untuk misalnya untuk ke sembayangan lingkungan itu sepertinya agak males, tapi untuk kegiatan gereja yang lainnya hujan seperti apa dia berangkat itu yang saya ya ada apa ya, ada yang maju ada yang sedikit kurang itu kan ya saya kira sama saja sama si Rosa. Untuk kegiatan ya agak males, tapi untuk kegiatan gereja di mana ada apalagi kegiatan itu keluar misalnya Saint Mary kemarin kemana itu ziarah kemana itu Muntilan. nah itu anak saya pasti dengan semangatnya dia, tapi kalau di lingkungan kamu malah sembahyang saya nggak tahu itu masalahnya apa. Coba kita tanya kenapa bisa gitu. Aku udah bingung ya Mbak. Nek aku sendiri kan karena aku udah bekerja kadang kan suka lembur juga, jadi emang mungkin apa selalah itu tanggung jawab ya pas kerja mungkin nggak bisa, tapi emang nggak tahu kenapa kalau aku disuruh sembahyang emang susah banget. Tapi nek suruh kegiatan keluar ya oke lah. Padahal bener-bener sibuk, bener-bener kerja lembur nih kok keluar gitu mau ini nek disuruh sembahyang belum mau sih. Tapi terus semakin bertambah umur kan ya ngopo aku kok malesan kok tak coba sembahyang, apalagi sekarang kan nek di sembahyang aku disuruh cari lagu lah itu kan. Terus tapi kadang juga ada terbesit wah sing iso nyanyi akeh aku tak rawakan. Biasanya seperti itu sih. Itu nek dari aku. Oke, sebelum ke Aci nih mau tanya lagi, motivasi apa sih yang mendorong kenapa lebih keluar gitu? Maksudnya lebih ke kegiatan menggereja daripada kegiatan itu? Seneng banget sih, karena kan kalau di luar gereja kan itu banyak teman ya. Ya otomatis kan ada cowok ada cewek, tapi kayak gimana ya, nek kalau di lingkungan cuma itu aja, jadi kan udah tahu orang Berarti itu bosnya kayak di gini. sawah. Iya. Kalau keluar kan yang di sawah kan lain-lain. Banyak pandangannya sudah lah. senang, apalagi kan aku sama Rosa kan ikut apa itu Saint Mary, jadi kan Saint Mary kan kadang tugasnya keluar, jadi senang banget sih nyanyi, apalagi senang nyanyi. Sih lebih menjalin relasi keluar ya. Mm-mm. Kalau Aci gimana nih Ci? Kenapa lebih suka kegiatan menggereja daripada kegiatan di lingkungan? Ya, karena saat di gereja juga ada tugas misdinar, jadi juga ikut keluar. Ikut keluar. Ketika mau tugas misdinar untuk pertama kalinya, ketika mencoba untuk keluar pertama kalinya, ada dorongan dari mbak-mbaknya nih nggak? Misalnya, "Ono to Ci, ayo tugas melu misdinar yang gereja." Nggak ada, cuma Keinginan sendiri. Ingin sendiri.
lagi bahwa pilihan mereka untuk mencoba keluar, misalnya tadi Mbak Siska yang aktif ke kegiatan gereja juga Acik gitu, itu tuh benar gitu, meskipun ada omongan di belakang nanti gitu. Ya saya kira itu mungkin apa ya, mungkin ada kendala tapi juga ada, tapi kalau saya dilihat dari sisi baiknya, untuk kegiatan gereja itu pasti positif, pasti baik. Itu yang pertama saya harus percaya itu untuk kegiatan, apalagi untuk istilahnya memuji Tuhan itu kan sama dengan berdoa. Jadi setiap kali memuji Tuhan ya setiap kali berdoa, dan kita selalu istilahnya apa ya, berjumpa dengan Tuhan, bahkan mungkin kita bisa mendapat berkat, menjadi rahmat untuk apa ya, bisa menambahkan iman kita yang iman kita untuk selalu ingat dan selalu percaya kepada Yesus. Kalau saya Mbak Devi ya, Iya. anak saya mungkin tadi lebih suka keluar ya. Nah kalau saya, hal itu memang sebenarnya saya cuma coba tanya Siska sendiri ya. Nah, saya gini, rapopo kamu pergi keluar, maksudnya istilah kegiatan di luar, tapi jangan sampai kamu melupakan kegiatan yang di dalam. Di dalam itu juga ada wadah, juga harus diurus. Kamu anak muda, jadi harus yang istilah kita misalnya seperti kor kita sendiri aja ya Mbak Devi ya. Nah itu kan kita nggak punya pelatih. Nah kamu yang ikut Saint Mary harus berusaha dan berjuang melatih kor kita, lingkungan kita. Itu harus, saya memang saya tekankan itu. Sampai Rosa dulu pernah mau bekerja keluar, itu tak. Nah saya kan gini, Rosa kan juga istilahnya mau berangkat mau enggak. Terus kan si Rosa waktu itu saya tegasin, aslinya kowe wani kerja keluar apa enggak? Kalau enggak berani, kamu silakan kerja di sini, kerja apapun saya enggak akan nolak, itu berkat Tuhan, saya bilang gitu. Nah, soalnya gini, kalau kamu bekerja di sini, tetap kamu harus bekerja di ladang Tuhan. Saya juga harus seperti itu. Itu harus suatu kewajiban kamu sebagai anak muda, apa bilang gitu. Itu tetap saya pokoknya saya tekankan untuk bekerja dengan Tuhan juga. Jadi tidak hanya cari uang, tapi harus juga melayani Tuhan. Saya cuma itu. Kalau masalah keluar tadi ya Mbak Devi ya, itu saya intinya gini, kamu mau, yang penting jangan lupakan lingkungan kita, keluar kamu juga ikut dalam hal pelayanan juga. Jadi saya tetap mengizinkan gitu. Untuk pelayanan misalnya seperti kemarin, kalau saya kan sering kemana-mana itu, saya tetap izinkan. Kadang tanya, Bu, sesuk Saint Mary tugas neng kono Bu, lha piye? Dan itu izin ya silakan izin, nanti kembali bekerja. Tetap silakan, kalau memang kamu bisa mengatur waktu silahkan. Saya bilang begitu. Tanya aja, sama jawabannya sama seperti itu. Oke, menarik sekali bahwa keluarga ini tuh menekankan pelayanan di ladang Tuhan tuh tiap nanti dihadapkan dengan pilihan-pilihan gitu ya, yang menarik. Nah, ketika kita bicara tentang pelayanan di ladang Tuhan itu kan juga memancarkan kasih. Nah, bagaimana sih cara Bapak Ibu ini tuh mengenalkan kasih itu nyata dan hadir di dalam diri anak-anak ini? Ya, maksudnya kasih Tuhan. Iya, kasih Tuhan. Nah, kalau itu ya saya, aku darani pamer Mbak. Enggak, kan sharing pengalaman iman. Saya gimana ya, itu kan saat itu memang intinya saya bersyukur anak-anak saya bisa lulus meskipun hanya jenjang tingkat SMA. Itu saya syukuri sekali. Karena apa? Bapak dalam keadaan sakit saya masih bisa lulus ke anak. Saya kan bilang gitu. Nah, di saat seperti itu juga anak-anak saya begitu lulus sekolah, kan anak-anak saya juga langsung dapat pekerjaan, enggak nganggur berlama-lama, itu kan enggak langsung dapat pekerjaan. Saya apa ya istilahnya bersyukur sekali tuh. Waktu itu Siska kerja di Mondrian kan berapa bulan, terus dia keluar, rencana dia itu mau kerja di Jogja waktu itu. Kita kan nggak tahu rahasia Tuhan, rencana Tuhan. Saya kan gini, terus kemudian Pak Wahyu, ingat Pak Wahyu yang di Sewan ya, ketua lingkungan Jogja dulu. Nah itu telepon sama Siska, Mbak Siska, saya kasih kerjaan mau. Padahal waktu itu saya itu baru pulang dari toko laris membeli peralatan untuk anak saya ke Jogja. Ya, itu
gitu lah. Nah terus pekerjaan apa ya Pak, di mana Pak, nanya terus sampai sih saya kan nanya gitu. Pak Wahyu pun langsung saya angkat teleponnya, ada apa ya Pak, akan Bu ini Mbak Siska udah kerja belum nih Pak, ini saya ada kerjaan boleh nggak ya Bu kerja di sini, di mana ya Pak, di Trucuk. Nah terus kapan ya boleh-boleh aja, yang penting anak saya mau Pak. Terus saya kan nanya Siska gelem Bu, nah jadi coba dulu. Terus kalau bisa ya sekarang Bu, itu jam 11 siang. Saya ingat itu jam 11 siang dia itu dipanggil Pak Wahyu ke Trucuk. Lah terus ancer-ancernya mana ya Pak? Itu tes apa? Ya dicoba dulu aja Bu. Nah, terus dia gini, tapi ya Bu, kita ancer-ancer Pak Wahyu, kayak ngerti ra ngaran lese dono lurus engko dicegat Pak Wahyu ning dalan. Oke Bu, berangkat. Belum sarapan, belum apa deh. Benar, masih kosong semua. Terus akhirnya dia berangkat. Ketemu sama Pak Wahyu juga kan. Nah, saat itu nah saya pikir kan cuma tes toh Mbak Devi, pikir saya tes cuma paling sejam 2 jam terus nanti pulang, pikir saya seperti itu. Ternyata dia apa? Diajarin langsung bekerja. Pulang-pulang jam 5 dikasih bungkusan nasi. Bu nyobuk maamen, lha opo nasi aku mau dikei maem gitu. Terus Bu nek aku merasi dolen Jogja piye? Lah piye toh? Ketoke kok aku seneng ya Bu gawane kono. Ya terserah, yang penting kamu itu nyaman. Bekerja kamu itu nyaman meskipun gaji kamu besar dan kecil, itu yang yang ngelakoni lah kowe ya, aku kan bilang gitu. Ya wis aku tak kan gajiku nih sithik sik Ibu. Ya kan suatu saat kan nanti akan naik gajinya kan gitu. Terus akhirnya dia tuh terus berarti aku sih bilang sama Om Robin Bu, besok tak ngomong ke Om Robin. Om Siska nggak jadi kerja ikut Om Robin yang temannya Om Robin itu. Terus dia Om nggak apa-apa Mbak, Om dorong siap ya nek anu ya serapopo nek Siska mau entuk ning kono nggak masalah rapopo Mbak lagi itu aja. Nah itu kan istilahnya saya itu kan apa-apa saya itu hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong anak saya Tuhan, saya seperti itu Mbak. Nah akhirnya sampai sekarang jadi bekerja itu kan istilahnya makasih Tuhan tetap menolong ke anak saya. Kayak si Rosa juga sama, anak saya si Rosa belum lulus sekolah tapi dia langsung ke IGP. Nah akhirnya sebenarnya rezeki Rosa itu sebenarnya bagus, cuma dia nolak gitu sebenarnya. Waktu di sekolah sebenarnya dia disuruh ke perumahan Klaten, dia nggak mau, katanya mau merantau. Saya ditanya ke gurunya, Bu, kok si Paul, kan panggilannya di sekolah Paul ya, kok dikasih pekerjaan kok nggak mau ya Bu? Ya kalau itu saya kurang tahu Bu, masa saya seperti itu. Waktu saat ini Bu, si Paul itu sudah kerja di mana Bu? Di IGP Prambanan, di Kemudo. Oh iya, terus kok saya tawarin nggak mau ya Bu? Katanya mau merantau kemana Bu? Kalau katanya ya Bu, katanya mau ke Jakarta. Tapi ya saya kurang tahu, belum melamar kemana-mana. Nah aku ya sebenarnya saya kan kecewa dengan itu saat itu. Udah, pulang di rumah itu kalau saya tak tanya, ditawari gurumu kok nggak mau, ada peluang bagus, kah? Dan di depan aku mau merantau. Akhirnya ya saat itu memang saya juga pusing sama Rosa. Saya cuma hanya doa, Bu terkeneng bayar. Saya cuma doa itu, Bu terkeneng bayar. Pokoknya Bu terkeneng bayar. Terus saya ingin doa. Bu aku doa apa? Orang kan dari nang doa kok kowe ben ngerti doa. Bu terkeneng bayar apa gitu. Nah tapi si Rosa saya ajak terus. Jadi intinya bukan gimana ya, saya itu ingin menyerahkan Rosa ke Tuhan. Menyerahkan Rosa itu dalam arti Tuhan kalau memang rezeki Rosa itu di situ, ya mungkin akan kembali ke sana. Kan waktu di IGP Rosa pernah ke Bogor 3 bulan, akhirnya dia keluar. Pernah di notaris, akhirnya dia keluar. Saya sampai sekarang pun masih tetap saya doakan si Rosa itu, Tuhan tolong Tuhan untuk anak saya ini. Tetap berarti anak saya itu kok kembali ke sana. Apakah ini mungkin rezeki dia itu di sana? Tetap Tuhan menjawab setiap permohonan saya. Jadi kan kasih Tuhan itu tetap ada untuk anak-anak saya. Kembali ke yang ke IGP sampai sekarang. Nah itu dalam hal pekerjaan ya Pak ya, untuk masalah jodoh ya, untuk masalah jodoh saya tuh hanya berdoa, Tuhan tolong anak-anak saya itu kalau ada pasang hidup untuk anak-anak saya itu yang seiman. Jangan sampai anak-anak saya itu lagi. Itu jauh-jauh sebelumnya soal doakan terus dari itu. Akhirnya anak-anak juga udah dapat dia pacar jadi
akhirnya dapat yang seiman. Itu tetap dalam udah lama sekali tuh saya menjadi pergumulan untuk hidup saya gitu. Jadi itu pergumulan untuk hidup saya. Soalnya apa? Jangan sampai anak saya lari gitu loh. Lari ke Tuhan, jangan lari ke Tuhan. Lari Tuhan gitu loh. Jadi intinya doa saya itu sebelum anak-anak saya itu memasuki dalam hal bekerja, dalam jodoh gitu, sudah saya doakan, sudah saya mohonkan gitu. Nah kalau memang Tuhan berkehendak ya saya kan cuma berusaha ya, misalnya nanti dapat yang lain ya itu kan bagaimana saya harus mengatasi, saya belum tahu kalau Iya. ya kalau sekarang kan istilahnya sudah dapat yang seiman ya terima kasih Tuhan saya gitu. Jadi meskipun sampai saat ini anak saya sudah bekerja, sudah dapat pacar gitu, saya tetap masih mengajak anak saya itu ke Baik. Ayo kita ke Baik. Kenapa saya yakin di Baik, Kak? Memang kata orang doa saya itu banyak doakan dijali ya. Tapi kalau saya karena pertama mungkin jali itu saya nggak kuat, enggak udah kelamatan saya menggah ibaratnya harus tua gitu. Lain waktu saya masih muda, saya pengen ke datar saja yang terbaik, yang dekat saja. Pernah juga Rosa masuk ke Giri Wening, tapi nggak sampai. Itu karena Tuhan nggak menjawab saya, mungkin gitu. Ngajak ke Mojosongo, ya dilaju juga, ya. Bu, aku ternyata Mojosongo, ayo antar. Jadi anak-anak minta kemana saja, saya antar. Gue gojan gitu. Cuma itu. Jadi anak-anak saya memang seperti itu. Kalau Bu, ayo nih Ganjuran, yo nih Ganjuran. Saya antar. Mendung-mendung juga nggak antar ke Ganjuran. Ya apa-apa nih Ganjuran. Gitu jadi istilahnya saya ingin berkat Tuhan itu tetap kasih Tuhan itu tetap pada anak-anak saya. Saya tidak istilah harapan saya itu ya memang berkat Tuhan tetap selalu ada untuk anak-anak gitu. Ketika kita bicara tentang berkat Tuhan ada untuk anak-anak kan juga berkaitan nantinya anak-anak itu akan hidup dengan lingkup masyarakat yang nantinya juga kasih itu dipancarkan ke masyarakat juga. Nah sejauh ini Bapak dan Ibu tuh melihat dampak dari pancaran kasih dari Mbak Siska, Mbak Rosa, Aji ke dalam lingkup masyarakat itu seperti apa? Ya kalau sekarang itu saya kira baik ya anak-anak saya itu. Tapi nggak mau muji ya Mbak. Iya. Nggak apa-apa. Sharing aja. Kegiatan di masyarakat itu selalu ya masyarakat itu kegiatan selalu ada. Nah, untuk apa ya bergaulnya dengan masyarakat itu ya seperti anak-anak biasa, bahkan anak-anak kami itu sering apa ya dipakai mungkin ya panitia atau apa jadi istilahnya masyarakat itu bisa di masyarakat itu bisa membaur dari masyarakat itu. Ada tambahan Mbak? Dari Mbak Esther ada? Oke. Selanjutnya nih mau tanya ke anak-anak nih. Kan kalau kita melihat kembali kehidupan keimanan kita tuh ada yang namanya pengorbanan tanpa syarat. Artinya tuh di sini ketulusan dan keikhlasan dalam karya perutusan, dalam karya pelayanan di ladang Tuhan ya. Nah, ada nggak sih hambatan baik dari Mbak Siska maupun Aji dalam menanggapi gitu perutusan dari Tuhan itu, misalnya ketika nanti Aji jadi ini paraminta, tapi kok ternyata tuh tugasnya itu berbenturan sama kegiatan sekolah nih, mepet-mepet gitu. Misalnya kayak gitu, tantangan-tantangan seperti itu tuh gimana sih cara menghadapinya? Kalau saya sendiri kan di lingkungan saya kan diutus jadi pelatih ya sama dirijen. Tapi kan kalau misalnya terbentur mungkin ada pertemuan, kadang ada yang sukarela mau menggantikan, oke monggo. Jadi saya ya terbuka aja siapa yang mau ikut. Jadi nggak melulu harus saya atau Rosa, kan kadang saya juga ngajak Rosa sih. Kalau saya Kak Aji? Atau ketika kamu jadi paraminta tuh ini ada hal yang kamu korbanin, misalnya waktu atau apa? Ya kayak waktu sekolah. Iya, Sekolah ya, Ya online ya. menambah sedikit untuk anak saya sih, Aji mungkin belum bisa terbiasa berbicara seperti itu. Untuk si Aji anak saya itu sekarang kan kegiatannya atau paraminta itu menjadi muslimah. Ya
saya mendukung sekali, bahkan pernah mau apa ya tugas itu hujan, pokoknya engko mangkat 1 jam sebelum lho Pak, engko harus ada di sana, megone aku arep apa ikut menyiapkan itu loh, ikut menyiapkan. Jadi 1 jam sebelumnya kan harus datang ke sana kalau menjalankan tugas. Ya itu menurut saya ya semangatnya ya bagus untuk menjadikan apa ya, semangat hidup gereja, semangat hidup untuk melayani Tuhan itu bagus. Seberapa besar sih keyakinan Bapak Ibu bahwa iman seorang anak nih, baik Mbak Siska, Mbak Rosa maupun Aji itu bisa berkembang melalui keterlibatan kegiatan gereja maupun kegiatan lingkungan, dan alasannya itu apa? Untuk kegiatan lingkungan mungkin sekarang ya karena keadaan seperti ini, kegiatan lingkungan mungkin kurang ya, dalam hal ini kurang. Dan belum, bahkan mungkin nggak ada kegiatan di lingkungan, di masyarakat. Tapi untuk kegiatan gereja kan sudah ada, jadi anak-anak kami sudah terlibat lagi dalam kegiatan gereja ya. Untuk di anak-anak yang kecil Aji ini sudah mau menjadi misioner lagi. Untuk anak saya yang Siska Rosa sudah ikuti paduan suara atau yang lainnya gitu. Jadi sudah berjalan seperti biasa, dan istilahnya tidak istilah dari semangatnya yang dulu sampai yang sekarang itu masih begitu baik, masih terjaga gitu loh. Jadi masih dalam jalurnya gitu. Oke. Pernah nggak sih Bapak Ibu mengalami peristiwa hidup yang penuh gitu, liku-liku jalan terjal, sehingga ada keyakinan bahwa oh aku nih harus bersikap tabah dalam menyikapi ini gitu. Mungkin ibunya berkira saya. Ya ada enggak? Punya Banyak. sharing ini nggak salah satu aja. Banyak. Aku pernah cerita sama ngira. Ya yang utamanya yang jelas hangat itu saat bapaknya kecelakaan waktu itu ya. Saya waktu itu berpikirnya gini. Kan waktu itu Aji, Siska baru lulus sekolah ya. Kalau baru lulus, baru kerja berapa bulan kalau nggak salah. Rosa baru masuk STM baru berapa bulan. Aji masuk ke TK. Ya sama kan, soalnya angkatan bareng kan. Nah itu kan, terus bapaknya kan kecelakaan saat itu. Nah saat itu vonis dokter itu sudah gini, ibu bapak harus operasi, ada tindakan operasi. Nah saya itu kan tanya, terus kalau tindakan operasi itu biayanya berapa ya dok? Saya kan tanya gitu. Saya pikir saya nanti gini, motor lah saya nanti tak jual, nanti beli lagi kalau udah ada rezeki. Itu berpikir saya ya. Itu ibu pakai BPJS ya? Iya, dari pabrik itu menggunakan BPJS pak. Kelas 2 nanti nambahnya sekitar 30 sampai 40 juta gitu kan. Tapi kalau ibu bayar sendiri untuk operasinya itu sekitar 130 juta. Terus saya berpikir gini, waduh, udah tak tolong omah weh orang ngumpul di nyawane bojoku di mbak sikil apa bilang gitu lah. Terus akhirnya suami saya setiap kali dokter datang waktu nengok itu akan ada tindakan operasi, ngedrop HP-nya ngedrop lagi, ngedrop gitu. Terus saya dipanggil dokter lagi, bu kok bapak sering ngedrop itu gimana? Ada riwayat? Ya memang ada. 1 tahun yang lalu itu memang bapak saya, suami saya itu sakit, HB-nya rendah sama trombositnya rendah. Jadi saat itu sampai belum lama itu kan sebelum kecelakaan itu kurang 1 bulan itu baru terdeteksi kalau ternyata suami saya zat besinya yang kekurangan. Jadi kan kenapa nggak bisa naik HB-nya itu karena kekurangan zat besi. Nah itu kan, nah setelah itu makanya suami saya tuh rasa lemah atau apa, terus HB-nya sering turun gitu. Oh iya, berarti ini dokter itu sekarang nggak berani untuk tindakan operasi bu. Ya saya udah terima kasih nggak jadi. Nah, terus tindakan selanjutnya gimana dok? Saya kan bilang gitu. Ya nanti kita pakai cara lama, cara tradisional, ibaratnya cara ngomong disik dipakai lagi gitu. Nanti
kakinya digantungi sama pasir. Waduh, itu lama nggak sembuhnya, ya kurang tahu gitu. Terus akhirnya ya sudah Pak Dok, sebenarnya yang penting untuk suami saya ada tindakan bagaimana suami saya bisa sembuh, nanti agak lama sembuhnya. Ya setelah itu udah proses agak lama gitu kan Mbak Teti. Nah, terus udah pulang dari rumah sakit, kontrol dokter, dua dokter itu Pak Ratomi menyarankan harus segera operasi. Pak siapa? Iya, Pak Rato. Untuk Pak Ratoni, untuk yang Pak siapa? Sini Roman, Pak Roman itu kalau nggak emergensi nggak usah ada tindakan gitu kan, sudah bisa berjalan. Nah terus saya gini, lama nggak ya Dok? Nah kenapa kok? Kan saya masih bayarin anak saya sekolah, saya kan bilang gitu, istilah anak masa memelasi gitu loh. Terus ya kita nggak tahu kok Bu, nanti sembuh lamanya dan enggaknya itu saya nggak bisa prediksi, nggak tahu. Dokter saya bilang, Ibu anaknya yang sekolah masih berapa? Masih 2, kelas berapa? STM sama SD. Aduh Bu, kok ya masih berat ya Bu, kan seperti itu. Saya terus gini, akhirnya terus setelah setengah tahun berlangsung ya dari kecelakaan, pihak perusahaan juga istilahnya ke sini, cek semua dokter-dokter ke sini, dokter perusahaan. Sekarang nanya saya, gimana Bu keadaan suami saya untuk apa, diagnosa dokter itu udah nggak bisa bekerja Bu. Pak saya kan bilang gitu. Nah terus gimana untuk kehidupan anak-anak? Ya saya kurang tahu, saya kan bilang gitu, masa nggak tahu. Saya saat itu juga masih istilahnya pusing ditanya saya seperti itu ya. Memang saya saat itu gimana kalau cuma kan ini sudah setengah tahun Bapak menggunakan cuti dokter terus, nah belum bisa masuk bekerja. Orang jalan aja belum bisa sempurna apa suruh bekerja, saya bilang gitu kan. Terus kalau mau dipensiun dini ya silahkan, kalau memang mau dipekerja, kalau mau dipekerjakan nanti belum bisa dalam jangka waktu 1 tahun pun mungkin belum bisa, belum mampu Bu. Aku kan bilang gitu, kalau dipensiun dini gimana, daripada ibu dalam setengah tahun menerima gaji separuh kan nggak bisa untuk kehidupan keluarga. Ya nggak apa-apalah, kami berserah saja kok Bu, mau di PHK dini ya nggak apa-apa, karena keadaan mau gimana lagi, saya mau tak suruh bekerja udah juga belum bisa, untuk jalan semua aja belum bisa, dan langsung ada proses pensiun dini kan ada. Terus nah itu yang bikin pusing lagi, suami saya baru pulang sekitar berapa, 1 bulan kalau nggak salah di rumah ya, bapak saya masuk ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit itu karena apa? Memikirkan keluarga sini. Nah akhirnya terus saya kan tanya sama bapak kiloro mergo apa, saya tanya, aku mikir keluargamu kok nduk lah ngopo kok tak pikir, saya bilang gitu. Tapi pakai ngangkat anakmu malah bojomu loro, kayak ora iso kerja sampai sekarang gitu kan. Sesuk sing mbok nyekolahke anakmu apa? Aku sebenarnya bingung mau jawab apa gitu, sebenarnya dalam hati saya bingung. Cuma saya bilang gini sama bapak, saya punya Tuhan kok Pak, saya punya Tuhan Yesus, itu kunci saya. Saya nggak tahu nanti saya bagaimana cara saya untuk istilahnya merampungkan anakku sing sekolah Pak. Saya nggak tahu itu jalannya mau gimana, saya nggak tahu. Saya bilang gitu terus. Istilah bapak saya itu karena ngedown melihat kondisi keluarga saya yang terpuruk saat itu ya. Terus akhirnya bapak udah nggak usah dipikir, saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan tolong saya. Saya setiap saat doa itu Tuhan pasti tolong saya. Akhirnya waktu itu rapot semesteran ya, rapot semesteran si Rosa sama si saya menghadap wali kelas, Bu suami saya itu kecelakaan nggak bisa kerja, untuk bayar SPP saya mungkin nggak mampu, saya bilang gitu. Loh Bu, kok Paul nggak cerita, jadi dari pihak sekolah nggak nengok nggak apa? Anak saya malu kalau bapaknya ditengok Bu. Emang dek, si Rosa memang saya tanya gitu, malu kalau ditengok anak teman-temannya, malu, nggak boleh gitu. Terus oh nggak apa-apa. Terus gimana Bu ya, kira-kira ada keringanan nggak untuk sekolah anak saya? Ibu silakan datang ke BK, bimbingan konseling. Saya langsung tembusin, saya udah disarankan ke bimbingan, Ibu ke dinas sosial, udah saya jalanin. Saya sekarang gini aja Bu, terus terang saya untuk mencari keringanan bagaimana caranya Bu, saya bilang gitu.
saya udah ke dinas sosial juga tapi nggak ada hasilnya. Bagaimana Bu, saya tanya gitu kan. Udah sekarang Ibu nggak malu kan? Enggak, saya nggak malu. Supaya anak saya bisa lulus sekolah bagaimana caranya, saya bilang gitu. Terus akhirnya Ibu datang ke kelurahan minta surat keterangan tidak mampu, kalau itu aja. Akhirnya sangka 1 bulan keluar beasiswa untuk si Rosa. Aji juga saya mintakan ke Pak Agung. Waktu itu Pak Kepala Sekolah Pak Agung, Pak tolong Pak untuk anak saya terus terang suami saya nggak bisa kerja. Saya udah saya ngemis kemana-mana nggak malu saya. Yang penting anak saya bisa lulus, saya bilang itu. Bener nggak bisa? Kalau nggak percaya Pak silakan datang ke rumah. Kalau suami saya pasti di rumah, nggak kemana-mana. Jalan aja untuk jalan aja nggak sempurna, masih tersiap-siap seperti itu Pak. Terus udah akhirnya ditolong Pak Agung dicarikan KIP. Nah itu bisa keluar tuh sama Bunur juga dicarikan ke yayasan juga bisa keluar. Nah akhirnya kan saya juga terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saya. Saat saya kesulitan Tuhan selalu menolong saya, menguatkan saya. Saya cuma itu. Jadi kesulitan yang saya alami terbesar saat itu mau luluskan anak. Oke. Kalau dari ceritanya tuh pusingnya bertubi-tubi banget ya itu ya. Banget loh. Nah, gimana sih dari sisi intern keluarga sendiri, anak-anak itu menguatkan ibu gitu? Ya untuk menguatkannya, terus saja dicarikan beasiswa, jangan marah-marah ya. Bu, aku isi nanti bilangnya beasiswa, nah gitu kan. Sekarang kamu malu, ya boleh silakan malu, pakailah malu kamu seumur hidup, apa bilang gitu. Sekarang kalau kamu nggak mau saya carikan untuk beasiswa, kamu nggak akan bisa lulus sekolah. Karena dalam hal saat ini saya keuangan kosong sama sekali, nggak punya uang, saya bilang gitu kan. Untuk pengobatan bapak, untuk sekolah kamu, untuk makan sehari-hari kita nggak punya apa-apa. Itu saat terpuruk saya memang seperti itu. Si Rosa malu bilang, silahkan kalau kamu malu, pakailah malu kamu, saya bilang gitu. Cuma terus akhirnya dia diam aja. Kalau dapat gini, gue sesuai untuk bantuan komen sekolahan, ya. Untuk yang menguatkan, misalnya anak saya masih sekolah, jadi mungkin anak-anak belum bisa berpikir bagaimana menguatkan orang tua saya biar lebih kuat lagi, itu belum ada. Satu itu memang belum ada. Kalau sekarang ya anak ya menguatkan sudah bisa. Kalau sekarang, kalau dulu memang belum bisa, dalam meskipun bukan dalam arti materi itu enggak, maksudnya kata-kata gue kalau gini, kalau dulu belum ada tuh. Kalau sekarang ya kadang gue nah kadang kan gitu. Sekarang nih mau tanya ke anak-anak, pernah nggak sih kakak beradik ini tuh bertengkar gitu dalam nah itu permasalahannya apa? Boleh diceritakan gitu? Kalau bertengkar tiap hari ya. Yang paling besar tuh bertengkar soal apa? Apa ya? Kalau aku sama aja sih jarang sih, paling main apa guyon. Tapi kalau Rosa itu apa ya? Kalau saya nggak ada jadi besar. Jadi ngomong gini dia nanggepnya beda. Terus apa marah Mbak Siska ini yes meneng ya Mbak Yuni kalah. Tapi dalam hal pendapat yang berbeda tidak bisa sama. Kebanyakan yang biasanya mulai minta maaf duluan nih Nggak ada. Baik semua. Langsung baik sendiri. Tapi kalau saya gini ya, kalau saya ya, kalau anak-anak saya sering bertengkar gitu ya, saya datengin apa ya, menengahi. Nggak pokok Bu. Nah gitu misalnya Siska kan yang sering bertengkar tuh si Rosa sama Siska ya. Itu yang paling sering. Kadang kok nggak ada yang nesu menang. diem-diem. Tak cedain. Sing paling tak dekat itu si Rosa, karena dia itu kan tetap ngobrol sama saya. Kalau Siska ya, kalau si Rosa kalau udah marah diem semuanya, pada didiemin semua. Aku deketin, apa ini menang ya lagi. Apa kok Bu? Nggak pokok menang kalau Bu tak apa. Nek kowe ora apa-apa kalau nggak marah dengan Bu pasti kowe Bu nah, gitu lah. Akhirnya dia terus akhirnya dari kesana. Apa sih kalau Mbak Siska? Aku lagi gitu kan. Mbak Siska ngono-ngono. Ya namanya jeneng saudara perempuan sih adu mulut, adu pendapat beda itu mesti sering. Sekarang bagaimana kita menyikapi apapun begitu? Terus aku prestasi kalian gini. Akhirnya lulu udah baikan lagi. Gitu. Jadi kalau hal-hal sing sok marahin rembut itu yang
yang paling saya tak dekati itu si Rosa. Terus paling sering. Kalau Siska sih jarang, paling cuma kalau Siska itu cuma kata apa sih adikmu kok naruh kok nesu menengai bobok orang tuh ya ingin ngomong ini ya ibu ya ingin ngomong dia kan kalau terus saya langsung ke Rosa langsung sama ngomong banyak. Kalau si Rosa kalau nggak gitu dia nggak akan lulu gitu. Jadi kan istilahnya Rosa kan paling dekat dengan saya, istilahnya dalam hal apa-apa kan dia bu kalau dia nggak marah pulang pokok dari jauh udah buhe. Oke, sekarang lanjut ke bagian ini, keterlibatan lagi di dalam doa bersama secara rutin. Nah, keluarga di sini tuh apakah selama kemarin, maksudnya perjalanan kemarin sampai saat ini tuh sering doa bersama secara rutin gitu? Enggak pernah. Dulu memang pernah itu pas bulan Mei ya. Masih kecil. Enggak, bulan Mei itu Rosario itu. Oh ya, Rosario. Rosario. Oh ya, pandemi awal tuh Iya, Mbak Teni. pandemi awal itu Rosario bulan Mei mungkin ya. Tahun Itu kemarin ya? Itu doa bersama satu bulan sebulan penuh. penuh, ya, itu bulan penuh bisa. Kalau yang kemarin enggak, soalnya udah ada di lingkungan udah ada. Jadi kan sebagian kadang berangkat kadang enggak gitu. Kalau yang tahun kemarin full penuh. Terus ini, seandainya kayak kan jarang juga ada rutin selain bulan Mei itu. Nah, gimana sih keluarga ini saling mendorong supaya hidup doa itu tetap dihidupi gitu loh, meskipun sendiri-sendiri gitu? Kalau saya ya menyarankan anak-anak saya, ya saya sendiri, memang saya mengakui di rumah saya jarang berdoa. Tapi setiap saya melakukan apa saya tetap saya iringi doa. Maksudnya doa sendiri secara nggak ada orang tahu, misalnya tengah malam saya memang nggak pernah, gitu ya. Saya memang nggak pernah. Saya cuma setiap saat apa, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Cuma bilang begitu, memang saya doa saya cuma seperti itu, singkat padat gitu. Nah, untuk anak-anak saya bilang gini, anak-anak tolong kamu setiap saat berdoa. Meskipun saya nggak pernah berdoa, tapi saya menyarankan untuk selalu berdoa. Kamu minta apa sama Tuhan pasti Tuhan akan memberi. Meskipun itu tidak langsung nyontak kayak itu enggak. Nah, gitu. Jadi harus minta apa, misalnya minta aku pengen gini, ya mintalah sama Tuhan. Tetap saya sarankan untuk doa. Salah satu sarana untuk meminta pertolongan sama Tuhan kan juga ada di perayaan Ekaristi nih. Nah, apakah keluarga ini tuh secara rutin mengisi, karena sekarang kan situasinya online ya Mbak, secara rutin kalau misalnya lingkungan Ignatius Belangwetan nih terjadwal dalam misa online itu, apakah rutin mengisi list untuk Nah itu Rutin. sing kita sing itu Ibal itu Pak. Iya, Ibal. Itu ngisi. Tapi kalau Siska Rosa kan terbentur waktu kadang Siska itu kadang masuk, Rosa kadang juga masuk. Jadi kalau mau ngisi itu tanya dulu. Kowe kira-kira tanggal sekian mau bisa ikut misa enggak? Saya bilang gitu. Aku reso Bu, aku mulai bengi pulang pagi nggak bisa, jadi kan ngantuk, karena ngantuk nggak bisa. Kalau Siska aku sesuk ngebur nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau anak-anak itu pas kosong semua pasti ikut semua. Jadi keluarga itu Jadi, pasti bisa ikut terus. paling enggak itu tiga. Paling tidak kan karena kalau Siska kan terbentur pekerjaan Siska sama Rosa. Kalau anak yang sudah bekerja kan terbentur pekerjaan, jadi waktunya tidak Bisa tidak diprediksi. Iya. bisa diprediksi itu untuk mengikuti, karena kan sudah terjadwal dari gereja ya gimana lagi jadinya enggak kurangan. Kalau minggu mungkin itu bisa, kemarin mingguan bisa satu keluarga itu bisa. Oke. Selanjutnya, apakah selama perayaan Ekaristi itu Bapak Ibu pernah memperhatikan penerimaan sakramen-sakramen di dalam gereja? Maksudnya seperti apa? ketika perayaan Ekaristi di dalam gereja tuh ada bagian penerimaan sakramen Ekaristi atau sakramen baptis. Nah, Bapak Ibu itu apakah memperhatikan gimana sih tata caranya pelaksanaan itu, penerimaan sakramen itu? Tapi jarang ya Iqbal pas ngepasi di dalam penerimaan. Belum pernah yang baptisan. Kalau Baru selama biasa, sakramen Ekaristi biasa. selama pandemi ini kan Belum ada. belum ada. Kalau sebelumnya kan ya pasti ada kan. Kalau pagi mungkin ada baptisan bayi, ya kan dibarengi sama misa itu, jadi bisa mengikuti
mengikuti, jadi mengikuti seperti apa, baptisan bayi seperti apa. Bahkan ada apa ya, krisma anu itu kan, nah ya, belum kalau itu belum Bumi ada. pertama juga kan. Jadi selama pandemi kan kita cuma Selama ikut pandemi kan. PKSD yang biasa. Terus nih, gimana sih caranya orang tua itu mengenalkan tentang iman, tentang kitab suci dan juga ajaran gereja? Mungkin ajaran gereja yang dimaksud tuh kayak misalnya 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja ke anak-anak. Kan kalau misalnya anak-anak masih kecil kan apalagi ketika mau menerima sakramen komuni pertama atau sakramen ekaristi itu perlu untuk mengenal hal-hal seperti ini. Nah, gimana sih itu pendekatan yang diberikan orang tua ke anaknya? Untuk saya ya, yang utama itu, yang fokusnya itu ada di gereja. Iman orang Katolik, iman orang Kristen itu ada di gereja. Itu yang pertama. Jadi kami selalu mengajak anak-anak keluarga itu ke gereja. Jadi di situ ada nanti iman di gereja, pengetahuan di gereja, wawasan di gereja itu selalu apa ya? Selalu hadir, mungkin kalau bisa Tuhan itu selalu memberkati untuk anak-anak kami dan kami sendiri itu selalu mengenal Yesus, selalu mengenal kepribadian Yesus, jadi tidak meninggalkan Yesus. Jadi selalu apa ya, iman itu selalu tertanam, selalu mengenal diri kita, mengenal Tuhan. Jadi itu jadi dari saya cara mengenal dan menanamkan iman anak-anak itu, yang pertama kali adalah gereja, yang kedua adalah sembahyang lingkungan, yang ketiga mungkin kegiatan lain dari gereja itu yaitu mengenal iman dari Terus ini Pak, beberapa tahun yang lalu kan juga sempat ya di lingkungan Ignatius Belangwetan tuh ada namanya kegiatan pendalaman iman yang memang itu khusus untuk bapak-bapak ya waktu itu. Ya. Nah, Bapak Sarjana sendiri aktif terlibat dalam kegiatan pendalaman iman itu atau tidak, dan boleh digambarkan nih Pak, karena kan saya juga nggak tahu ya, anak-anak kan juga kurang dilibatkan istilahnya di dalam pendalaman iman itu. Itu tuh kegiatannya seperti apa sih? Ya, waktu itu memang saya pas jadi ketua lingkungan, ya pas jadi ketua, saya mendukung sekali. Itu bukan ide, menurut saya bukan ide dari saya, tapi ide dari bapak-bapak itu Pak, bahwa diadakan pendalaman iman, walaupun bapak-bapak sedikit nggak apa-apa, ternyata didukung oleh bapak-bapak, jadi dapat berjalan. Saya kira baik sekali itu pendalaman iman, karena apa ya, kita ada wawasan untuk apa makna itu firman Tuhan itu, ada wawasan dan ada pengetahuannya, jadi menambah iman dari bapak-bapak itu sendiri. Untuk itu jarang sekali loh bisa sekalian bapak-bapak itu kan berkumpul, jadi ada komunikasi antara bapak-bapak itu terjalin dengan baik. Jadi untuk relasi dengan bapak yang lainnya itu tidak ada kendala, bahkan lebih erat. Jadi di samping untuk pengetahuan dalam hal firman Tuhan, hubungan bapak-bapak itu lebih erat lagi gitu. Jadi ada semacam kesatuan atau paguyuban yang bagus, sebenarnya bagus sekali itu. Tapi kenapa kemarin itu kok terus langsung menghilang, saya juga kurang tahu ya. Terus nggak dilanjutkan. Ya mungkin kalau Terus kan bapak udah pegang nggak pegang nggak nanti ketua ya jadi nggak tahu berhentinya kenapa itu nggak tahu. ya kurang berapa persen nggak jalan. Ya semoga nanti kalau ada apa itu pengurus yang baru ini bisa menghadirkan kembali itu lebih bagus nanti, kan itu untuk apa ya, keimanan, untuk sharing-sharingnya
bisa bapak-bapak itu bisa mengeluarkan pendapat firman Tuhan itu seperti ini. Nah, gitu. Itu tahun berapa sih Pak terakhir kali diedikan? Nggak tahu nih lain Mbak Tempe. Kalau main, Udah. Sekitar 2 tahun ada. lebih kan setelah bapak itu kan Pak Purwo. Pak Purwo meninggal terus ganti Pak Wianto sampai sekarang. Ya mungkin sekitar 6 sampai 7 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya Bu ya. Nah itu pernah. Oke, selanjutnya nih untuk mendukung iman dalam keluarga kan juga tersedia juga dalam buku rohani, lagu-lagu rohani. Nah, apakah keluarga ini tuh memiliki buku rohani atau lagu-lagu rohani gitu, kumpulan lagu-lagu rohani? Ya sekarang udah pakai YouTube kok. Nggak punya. Punya. Sekarang udah tinggal pencetakan aja. Kalau lagu-lagu rohani ya lagu-lagu itu yang biasa dinyanyikan anak-anak di dalam kor. Kalau YouTube sih ya saya sering muter ya untuk lagu rohani itu memang istilah saya sering dengarkan tuh saat pagi itu sering saya putar itu. Kalau untuk anak-anak saya kurang tahu yang dilihat apa game point game Gimana nih anak-anak? Nggak tahu. Gimana nih anak-anak? Pernah nggak sih sesekali mendengarkan lagu rohani atau bacaan rohani melalui e-Katolik? Pernah sekali ya. Oke, nih ini yang paling menarik nih. Apakah orang tua pernah memperkenalkan mengenai sekolah seminari ataupun sekolah seminari rohani ke anak-anak? Kalau itu ya saya belum pernah. Belum. Terus terang saya itu belum pernah soalnya apa? Anak saya kan perempuan. Oh, waktu awal. Ya, itu kan karena awal. Jadi dulu tuh gini, terus saya berpikirnya gini, waduh aku seneng anak enak, nek so anakku pengen dadi romo piye ya? Iya, saya gini, waktu kan waktu hamil yang ketiga itu kan Itu udah keprediksi belum sih? Ini prediksi itu laki-laki. anak saya laki-laki. Soalnya apa? Mbah itu mimpi apa? Dapat ngurungi pitik jago. Oh, jagonya itu. Makanya itu jadi saya yakin anak saya itu laki-laki. Nah saat saya mau hamil juga saya diparani simbah buyut saya. Kemudian dia bilang gini, Dok tak kei bayi iki openono sing tenanan. Bilang gitu kan, ojo beriting ya Mbak. Nah itu, nah terus saya gini, Mbak aku wis ora pengen hamil meneh, aku juga bayi meneh, mau aku bilang gitu. Ojo nolak. Umur berapa sih hamil Aji ini? Mbak Esther umur berapa? Nah, ya 38 tahun berapa ya? Wow, rawan. Ya iya kan usia rawan itu. Piro ya Mas ya? Ya 30-an lah ya. 30 lebih, pokoknya 30 lebih. Itu kan saya mikirnya rawan untuk saya kan, aku kan bilang gitu terus. Mbak, aku mau. Pokoknya kudu ditompo bayi iki. Tapi bayi itu bahan lagi memang itu. Jadi saya mau hamil itu mimpi itu. Memang terus habis itu saya kan sakit hamil itu. Mbak dapat apa ngurungi ayam jago. Terus bude ST itu ngurungi burung. Nah itu saya yakin terus buat OSG anakku sesuk nang aku ya itu kan dokter juga waktu di USG itu dokter udah bilang anak ibu besok laki-laki. Terus saya berpikir anakku lenang siji sesungguhnya anakku pengen jadi romo piye Gimana itu Pak? memang gitu. Memang itu memang saya nggak mungkin memang saya gitu anakku lenang mau siji sesungguhnya jadi romo aku ada anak lenang aku bilang gitu. Aku terus ya itu kan aku cerita sama siapa itu pernah kan dalam keluarga entah sama anak atau suami saya nggak bisa ngasih pengen jadi romo piye aku kan jadi anak lenang gitu terus oh ya itu nanti gini aja kalau memang dia itu terpanggil untuk pelayanan ke Tuhan ya harus kita relakan bilang gitu tapi memang saya belum mengenalkan untuk seminar itu belum cuma dalam waktu itu kan karena anak saya yang pertama dulu kan perempuan jadi saya nggak berpikir seperti itu. Nah, setelah ada Aji saya berpikir anakku saya jadi romo piye Oke, Aji pernah nggak nih diem-diem ada denger tentang sekolah seminari? Rasanya tidak tertarik.
panggilan Tuhan itu bisa dikatakan. Jadi kita kan nggak tahu. Kalau Jadi memang nggak Tuhan tahu. memanggil anak saya, memang saya harus juga relakan. Memang itu kan secara Katolik ya kalau orang Kristen jadi pendeta punya suami atau istri nggak masalah. Nggak Kalau masalah, kita karena kan- bisa meneruskan. Nah, kalau kita kan nggak bisa gitu loh ya. Terus saya kan juga pupus. Saya juga misalnya ya memang kalau Tuhan itu memanggil anak saya jadi romo ya harus ikhlas dan ikhlas gitu. Iya, karena ada ayatnya yang begini tuh, bukan aku yang memanggil kamu, tapi aku yang memanggil kamu. Iya. Itu kan ayat Tuhan yang apa ya, dipercaya sekali umat Kristen, apalagi Katolik. Nah, jadi umat Katolik itu memang panggilan dari Tuhan. Ya kalau dipanggil ya nggak apa-apa kalau panggilan. Saya kan putra Tuhan, jadi Anak untuk Tuhan. menjadi anak Iya. Tuhan ini kan Ya kalau diminta ya dikasih, masa anti kodali. Siap-siap sih. Diminta kalau dia mau kan juga. Kalau misalnya anak saya contoh kali ke seminar ya itu terbentuknya di biaya. Mungkin saya untuk biaya nggak mampu. Itu loh masalahnya di situ. Iya, Ya pilih. mungkin nek kalau saya nggak mampu ya mungkin anak saya tak penggak. Terus rasanya seminari oleh. Terus terang kan istilahnya saya yang cari orang cuma saya sendiri. Jadi kan nggak bisa saya istilahnya yole itu kalau nggak ada bantuan suplai untuk anak saya ke seminar saya nggak mampu gitu. Selanjutnya nih, adakah perayaan keagamaan dalam keluarga secara khusus, misalnya nanti ada Natalan, ujub Natalan secara khusus atau Paskah secara khusus sejauh ini selama ini? Ya paling kita cuma makan satu keluarga itu ada. Biasa kadang kita berkunjung ke tempat baik kita makan-makan bersama di sana. Kalau dari anak-anak nih, ada nggak sih kebiasaan menyiapkan suasana menjelang Natal seperti kayak buat gua meriah, pohon, Ada. Natal? Paling Ah. siapin pohon Iya. Natal. Terus biasanya beli baju baru. Setiap Natal pasti beli baju baru. Ya syukur yang Natalan. Natal pandemi. Natal pandemi kira yang Natalan. Oke, terus apakah ikatan persaudaraan dalam keluarga besar itu begitu kental terasa? Seperti tadi kan makan bareng nih ya Mbak, tapi kan kalau dalam makan bareng ya kadang ada saat dimana nggak bisa kumpul semuanya gitu ya. Itu tuh, tapi tetap terasa nggak sih ikatan dari keluarga besar itu? Kalau kita sih ada nanti video call. Ya misalnya kalau dulu kan kita ke tempat yang baik ya, nonton bersama makan di sana. Itu yang nggak bisa hadir. Nanti kita video call, kita kebersamaan, makan kita mau gimana ya? Sing ra iso teko gur melihat tok. Terus gini, yang jauh sana, aku jadi pengen mulai. Bilang gitu. Ada. Enggak istilahnya enggak Natal atau Paskah itu kalau keluarga besar dari ibunya itu sering membuat itu kumpul bersama keluarga. Jadi kumpul baru entah nanti atau makan tok atau gimana, tapi kerap sekali ya seperti itu, kumpul seperti itu. Saya kira itu juga bagus ya, pengenalan dalam keluarga supaya nanti keluarga itu tidak jauh. Jadi untuk pengenalan keluarga yang satu anak atau cucunya nanti kan tetap masih bisa Biar nggak putus persaudaraannya. Oke, selanjutnya nih mau tanya-tanya tentang keterlibatan dalam masyarakat. Nah, apakah orang tua baik Mbak Esther maupun Bapak Sarjana ini terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di RT, RW maupun kampung itu sendiri, dan bentuk keterlibatannya itu apa? Ya, Kalau kalau saya tuh PKK aja. Kenapa dengan PKK Mbak? Lah nek senam aku kok ya pesen omongan nek aku senam barang ya Bu ya. Nek kanca-kanca malah aku ora iso nyambut gawe, wis PKK wae. Kalau Pak Sarjana? kalau untuk saya tuh ya dari berapa tahun ya itu Udah lama mungkin sudah umur hidup menjadi bendahara RT. RT itu sudah hampir berapa tahun ya, mungkin 15
15-an tahun itu sampai sekarang masih dipakai. Anu. Tadi kayaknya Sebenarnya wong ya ragu sebenarnya saya sudah kasih kalau mau anu yang mudah-mudah silakan ya. Tapi nggak mau. Jadi mungkin apa ya? Menurut saya ya mungkin ada kepercayaan dari bapak-bapak atau pengurus gimana cara mungkin mengelola uang itu seperti apa. Walaupun RT itu kadang juga kalau numpuk itu banyak sekali uangnya itu. Jadi untuk kegiatan warga, untuk iuran-iuran, jadi untuk apa ya meringankan beban warga. Oke, sekarang nih ke anak-anak nih. Anak-anak apakah juga terlibat dalam kegiatan bermasyarakat di RT, RW ataupun kampung? Terus bentuk keterlibatannya tuh apa gitu? Kalau saya sih RT enggak ya, cuma ikut apa itu Karang Taruna, tapi itu juga cuma RT 2 ya, ini RT 2 RT 2 Oh, anu warga. Kalau Aci sih Belum. nggak ada. belum waktunya. Aji Usianya kulo belum. MK melawet. Enggak. Anu, Kegiatannya. Aji ki rondo ndak malam minggu itu. Kegiatannya malam minggu ambil Ikut jimpitan. rondo malam minggu. Ambil jimpitan. Ambil jimpitan. paling muda. Iya. Paling muda, paling kecil, paling bunga, paling lemu. Kayaknya tak Kenapa Ci pengen ikut dalam kegiatan ambil jimpitan ini? Padahal malam-malam loh Ci. bilangin rasa bosan. Lagi rasa bisa di rumah. Sama siapa Ci kalau ambil jimpitan gitu? Om Robin atau Ya kanca-kanca apa enggak? Binaan Tegar. Sing ajak ya Robin, Nathan, Tegar itu yang sering. berarti teman-temannya itu ngampiri Aci atau Aci yang ngampiri Aji teman-teman? ke sana. Tempatnya Rubin dulu. Ngepasnya di Ke base camp dulu ya Di? Iya. Nah, itu bas kali itu sampe jam 11:30 harus dipanggil gue mulai dong mulai. Itu orang dia kan. Kalau ngepit, Nek, nah yang Robin ngepit. tapi pas ambil jimpitannya jalan. Iya, Nah, terus kan mau habis pulang jimpitan, ambil jimpitan kan terus kalau ngegame-nya nih Om Robin, nah dia kan sampai malam. Nah aku nek kayak pulang mau sampai malam lagi kan aku nggak bisa, aku soalnya pagi udah bangun, jam 2 harus sudah bangun kan. Iya. Masak-masak kalau ada yang dimasak, yang dimasak. Pas ada pesanan, kalau pas ada pesanan subuh pagi, aku kan nggak tidur, dia mau pulang jam berapa tuh dia, Oh. nggak saya panggil pulang. Jadi kalau aku ada pesanan subuh pagi, dia jam 11:30 harus pulang. Saya kan harus pakai berapa jam aku harus istirahat gitu. Jadi dia juga nggak berani bangunin saya, langsung tidur di sini. Oke. Ini selanjutnya nih, apakah orang tua dan anak itu sudah mampu menanamkan rasa simpati dan empati, terutama ketika melihat kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel misalnya dalam kehidupan keseharian, terus baru mau menuju kemana, ketemu pengemis, nah itu rasa empatinya itu tergugah dengan memberi akal gitu. Ya ada paketan uang 500 atau 1000 itu pasti ngasih. Yang paling sering itu kan kurang ngambil Neng Bang Jowi loh nggak happy kan sering. Kalau dari anak juga sering kah kayak gitu? Nah kalau orang ngamen di sini yang tak suruh ngasih ke Aji. Asli, oh. Jadi kan biar dia itu besok kalau udah besar tahu kalau oh dia itu orang kekurangan, nah dia biar ngasih sendiri. Jadi kan nanti lama-lama kan dia terbuka sendiri gitu. Oke, selanjutnya nih, sebenarnya tuh apa sih yang menjadi tantangan terbesar nih dalam hidup berkeluarga Bapak Ibu dan juga anak-anak nantinya? Maksudnya dari Bapak Ibu dulu nih, tantangan besar ketika menghadapi keluarga yang seperti ini tuh seperti apa gitu? Kalau tantangan itu ya kamu semakin sana itu tantangan semakin lebih besar, mungkin banyak ya tantangan untuk kehidupan, apalagi untuk kehidupan anak-anak saya yang mungkin belum apa ya belum jelas itu tantangannya akan lebih besar sekali nanti, apalagi dalam keadaan seperti ini kalau tidak
apa ya, terselesaikan masalah itu COVID itu, terus nanti ekonomi belum bangkit itu ya masih ada kesulitan banyak sekali. Apalagi yang seperti kami keluarga sini aja COVID ini sudah memusingkan kepala. Mbak Teh. Karena apa ya, biasanya setiap hari itu bisa pemasukan segini itu berkurang gratis gitu loh, berkurang gratis. Jadi untuk melimit kehidupan keluarga itu harus bisa dipikir lagi harus dipikir ulang bagaimana tidak apa ya, pemakaian pemasukan itu tidak boros, tidak apa ya istilahnya kalau Jawa gedan tidak kurang cagak itu loh kan. Jadi walaupun kita pemasukan sedikit tapi bisa berjalan lah sampai sekarang gitu. Itu karena ya mungkin penyampaian Tuhan memudahkan. Terus nih dari segi anak-anak nih, gimana sih anak-anak memandang keluarga ini? Sudah cukup harmoniskah atau ada hal yang mau dikembangkan tapi nggak sempet nih ngomong ke bapak ibu, mumpung ada nih? Harmonis piye Mbak Teh? Kenapa sering emosi juga? Itu yang membuat saya enggak. Gimana sih? Kalau marah-marah gue tahu bicara. Tapi kalau saya marah itu kan pasti ada penyebabnya. Kan nggak mungkin tuh saya hanya marah dan marah itu enggak. Kalau ada penyebabnya saya mungkin saya jadi marah. Kalau enggak kan ya enggak. Gitu. Kalau dari adik, terus biar ibu nggak marah, nggak banyak marah, terus sebenarnya ibu perlu ngapain gitu? Sokok es krim. Kalau agak marah ini biasanya loh anak saya Aji itu kalau itu pas ibunya rajang-rajang botol langsung ikut, langsung ikut lah, nggak ada disuruh, nanti biar gen ibu negar Dulu sendiri. Kalau dari Mbak Siska gimana nih Mbak? Memandang keluarga ini? Biasa aja sih kayak keluarga biasanya. Malah nek ibu marah tak diemin. Karena apa alasannya diem itu? Lah males berdebat. Karena aku orangnya nggak suka berdebat. Ya udah. Kok nek sese lulu dhewe. Paling dhewe kali meneh. Oke. Kalau yang satu marah itu, kalau yang lainnya marah ya nanti malah nggak ketemu. Jadi kalau yang satunya marah ya sebenarnya harus diam gitu kan. Ya, biar kalau yang marah sendiri kan lama-lama diam. Lama-lama diam sendiri. Makanya wis kesel atine meneng dhewe. Terakhir nih, Bapak Ibu ingin menyampaikan pesan apa kepada keluarga Kristiani di luar sana yang mungkin tantangannya juga lebih besar, terus dalam kehidupan pernikahan baru awal-awal istilahnya tuh membangun harapan gitu loh. Itu gimana pesan untuk keluarga Kristiani? Ya untuk pesan untuk keluarga Kristiani di apa ya, di dekat sini atau di paguyuban sini tuh kami mencanangkan bahwa mari kita jalin silaturahmi yang baik, paguyuban yang baik, karena dengan adanya pandemi ini terus terang aja itu apa ya, kehidupan kita juga goyang, istilahnya goyang dari rohaninya goyang, dari perekonomian juga goyang. Jadi kita harus saling menguatkan gitu, saling menguatkan. Syukur-syukur kita bisa bertemu dalam persekutuan atau apa ya, seperti doa-doa. Ya, kita bisa saling menguatkan, bisa mungkin kalau ada apa ya kurang baik itu bisa memberikan jalan keluar yang seperti ini, yang baiknya seperti ini. Jadi untuk kehidupan selanjutnya itu kami juga nggak tahu nanti seperti apa, karena pandemi ini belum bisa berakhir. Untuk besoknya itu juga kurang tahu. Jadi kita harus benar-benar dekat dengan Tuhan, karena Tuhan itu kekuatannya luar biasa. Jadi untuk menghadapi itu kita tidak bisa menghadapi diri sendiri, harus ada penyertaan Tuhan. Kalau tangan dari Mbak Esther?
anak-anak nih, pesan buat orang tua kalian masing-masing apa nih? Ojo sering padu. Ya kalau bicara Mas, ya bicara. Nggak ada ya Mbak Dewi. Aji tadi kayaknya mau ngomong apa sih? Ya itu, jangan marah mulu. Oke, terima kasih atas ketersediaan keluarga Bu Esther untuk saya jadikan narasumber dan semoga terus-menerus mendalami keberimanan di dalam keluarga ini supaya nantinya juga menginspirasi keluarga-keluarga Kristiani di luar sana gitu ya. Begitu teman-teman, jadi terima kasih atas ketersediaan kalian juga untuk menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Aku izin ya. Betul.